Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu lagi untuk membahas mengenai penelusuran bahan pustaka online melalui internet. Baiklah, langsung saya share materi kita. Nah, kita pahami bersama bahwa internet sekarang ini telah menjadi bagian hidup sehari-hari bagi masyarakat dari berbagai kalangan. Kalangan pelajar, mahasiswa, pegawai, maupun bagi kalangan bisnis. Internet ini sangat berguna untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah, tugas sekolah, maupun untuk memperlancar dalam dunia bisnis bagi para pengusaha untuk mengembangkan usahanya. Nah, penggunaan internet di dalam dunia pendidikan juga sangat besar pengaruhnya di bidang perpustakaan. Misalnya, internet ini sangat diperlukan baik dalam hal pelayanan pengadaan bahan pustaka, pengolahan bahan pustaka, peminjaman bahan pustaka, pengembalian, maupun sebagai alat penelusuran bahan pustaka. Nah, secara umum internet sebagai sumber informasi menyediakan sumber-sumber informasi yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, berbagai bidang gitu. Baik keperluan pribadi, keperluan rekreasi, hobi, pengembangan kapasitas diri, dan pendidikan pastinya. Dan melalui internet, masyarakat juga dapat mengetahui berita-berita paling aktual hanya dengan mengklik situs-situs berita yang ada di web. Jenis informasi yang ditawarkan juga sangat beragam, mulai dari informasi ringan, berita, hiburan, akademis pastinya, dan juga ini yang terpenting sekali buat kita adalah tentang hasil-hasil penelitian. Nah, berbagai informasi tersebut dapat kita dapatkan tidak saja informasi atau data bibliografisnya saja, akan tetapi juga tersaji secara full text begitu, atau keseluruhan artikel misalnya. Nah, informasi yang disajikan oleh internet juga tidak hanya bersifat umum, tetapi juga khusus begitu. Di internet terdapat ribuan portal ataupun situs yang menyajikan atau mengkhususkan pada satu bidang atau subjek tertentu. Bahkan jurnal misalnya artikel. Setiap universitas juga mempunyai, kemudian kalau berdasarkan bidang kajian, mungkin kajian lingkungan, kajian pendidikan, dan sebagainya, semuanya ada. Bagi para akademisi atau kalangan terpelajar lainnya, internet juga menyediakan layanan penelusuran artikel dan dokumen-dokumen penting lainnya. Artikel-artikel jurnal, buku-buku ilmiah, laporan penelitian, dan informasi populer lainnya semuanya bisa dibilang tersedia di internet. Dengan adanya internet, maka para akademisi ini, kita ini merupakan salah satu pihak yang sangat-sangat diuntungkan gitu ya. Hanya dengan di rumah, kita sudah berselancar kemanapun, mencari jurnal di belahan dunia manapun, seperti itu. Semua referensi jurnal hasil penelitian yang dipublikasikan melalui internet tersedia dalam jumlah yang sangat berlimpah. Dan ini salah satunya yang akan kita gunakan nanti untuk membuat karya tulis ilmiah gitu ya. Di sini kita akan memandu bagaimana caranya mencari artikel yang akan kita gunakan sebagai bahan pustaka dalam penulisan karya ilmiah. Nah, harus saya ingatkan lagi bahwa sumber yang akan kita gunakan dalam karya tulis ilmiah ya adalah juga sumber yang memang ilmiah begitu ya, yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Saya kira dalam pertemuan pertama sudah kita bahas karakteristik dari suatu karya ilmiah itu seperti apa. Nah, yang seperti itu. Nah, ini adalah saya ingatkan lagi sumber pustaka yang kurang tepat untuk digunakan sebagai sumber pustaka dalam karya ilmiah. Ada novel sejarah, walaupun itu sejarah gitu ya, benar, sejarah ataupun sains. Banyak novel yang bertema sejarah dan sains gitu ya. Kebetulan saya juga salah satu
penggemarnya. Dan cerita di situ banyak unsur sainsnya, tetapi itu tidak bisa juga kita gunakan sebagai referensi atau acuan. Kecuali kita misalnya bicara tentang mengkaji sebuah sastra gitu, itu beda lagi. Gitu. Tapi ketika kita membahas tentang hal lain gitu ya, misalnya dunia pendidikan, lingkungan, kita nggak bisa melihat ini sebagai suatu referensi. Kemudian artikel dari majalah atau koran ini juga sebaiknya tidak digunakan di dalam kajian pustaka, di dalam bahan pustaka kita gitu. Kecuali ketika koran itu misalnya memuat suatu peristiwa yang akan kita jadikan contoh, misalnya peristiwa tumpahan minyak misalnya, atau kalau dalam dunia pendidikan ketika kita mau membahas tentang pengaruh gadget terhadap perkembangan jiwa anak misalnya seperti itu, maka mungkin koran yang memberikan berita mengenai kasus seorang anak SD yang kemudian masuk rumah sakit jiwa dan teridentifikasi terganggu jiwanya karena pengaruh gadget, itu mungkin kita bisa jadikan sebagai salah satu contoh. Nah, dalam konteks seperti ini bisa dipakai gitu. Tapi bukan sebagai referensi utama seperti itu ya. Kemudian blog-blog pribadi, ini yang juga sering saya temui, bahwa blog pribadi memang menarik. Saya tidak bilang itu salah. Itu benar, informasi yang disampaikan barangkali benar dari Blogspot, WordPress, ini kan banyak sekali. Tetapi itu bukan karya ilmiah ya. Karya ilmiah sudah jelas karakteristiknya. Dan biasanya ada proses review di situ. Nah, blog pribadi tidak seperti itu. Itu adalah pendapat seseorang gitu yang dia tuliskan dalam blognya dia. Itu nggak bisa dijadikan sebagai referensi gitu ya. Nanti kalau di internet kita lihat misalnya di belakangnya pasti ada blogspot.com, wordpress.com kayak gitu ya. Di depannya ada namanya. Misalnya nuningvita .blogspot.com seperti itu. Saya juga punya blog, tapi saya tidak menggunakan itu juga sebagai referensi, gitu ya. Kemudian dari Wikipedia boleh memperkaya pengetahuan kita, boleh menjadi dasar berpikir kita, tetapi itu tidak kita jadikan juga sebagai referensi seperti itu. Jadi kita boleh baca dulu dari Wikipedia menjadi pengetahuan awal kita, kemudian nanti kita akan cari topik terkait pada artikel, jurnal, ataupun buku seperti itu. Nah, ini dia sumber pustaka yang baik dalam hal karya tulis ilmiah. Sudah pasti yang pertama adalah jurnal penelitian. Karena apa? Jurnal penelitian bukan hasil-hasil penelitian. Kalau kita mau tahu hasil penelitian terbaru misalnya, maka kita akan gunakan jurnal-jurnal penelitian yang terbaru. Sebaiknya jurnal yang kita pakai sebagai acuan adalah yang 5 tahun terakhir ya artikelnya ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga kita memakai tahun-tahun lama. Kita lihat konteksnya seperti itu. Kemudian terbitan resmi dari lembaga penelitian atau lembaga resmi, misalnya dari LIPI, dari BPPT, itu juga bisa kita gunakan sebagai acuan ya, atau bahan pustaka dari WWF misalnya. Kemudian buku, sudah pasti buku kita bisa gunakan juga sebagai referensi, tentu bukan buku komik ya, atau buku-buku populer itu, tapi lebih ke buku referensi seperti itu. Kemudian situs resmi sebuah lembaga gitu ya, WWF tadi misalnya, itu bisa kita gunakan, atau TNC, The Nature Conservancy misalnya, lembaga, itu bisa kita gunakan. Kemudian situs resmi dari lembaga pemerintah, misalnya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK, Kementerian Kelautan Perikanan, itu ketika mereka merilis sebuah data misalnya ya, BPS pasti itu bisa kita gunakan. Nah, cara paling mudah ya dan banyak sekali dipakai adalah melalui ini, Google Scholar ya. Ya, bagaimana kita mencari sumber pustaka jurnal penelitian,
kita yang paling umum digunakan adalah Google Scholar ya. Ini bisa panjenengan lihat di situ ada scholar.google.com atau Google Cendekia seperti itu. Nah, kita akan melihat bagaimana caranya mencari artikel melalui Google Scholar. Kita cari dulu Scholar Google. Oke. Kemudian kita klik. Nah, misalnya kita akan mencari artikel mengenai problem based learning bagi siswa SD, katakanlah seperti itu. Tinggal diketik ya di kolom pencarian, kita klik. Nah, di sini sudah terlihat banyak sekali artikel terkait dengan problem based learning. Kita lihat di sini ada berapa banyak artikel. Wah, luar biasa. Hanya dalam waktu 0,14 detik sudah ada 56.700 artikel tulisan gitu ya, luar biasa. Nah, kalau kita ingin mencari artikel di tahun-tahun yang terbaru gitu, misalnya kita bisa lihat di sini di filternya. Kita mungkin akan mencari artikel yang diterbitkan sejak 2017 gitu ya. Maka kita bisa klik di sini since 2017. Nah, maka yang akan muncul di sini hanya artikel-artikel yang diterbitkan paling tua tahun 2017. Nah, sekarang setelah kita filter, hasilnya tinggal 20.700. Masih banyak sekali. Kita tinggal pilih yang seperti apa. Nah, ini misalnya kita cek ada peningkatan aktivitas belajar matematika melalui pendekatan problem based learning bagi siswa kelas 4 SD. Ini kalau kita lihat ada PDF-nya dari UKSW. Kemudian berikutnya, penerapan model pembelajaran problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar matematika. Ini dari UNRI. Kemudian berikutnya ada model problem based learning untuk membangun kemampuan berpikir kritis. Nah, ternyata kita bisa lihat problem based learning ini banyak sekali. Ini misalnya untuk meningkatkan hasil belajar, ini meningkatkan aktivitas belajar matematika, ini untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Nah, ini juga meningkatkan kemampuan berpikir kritis gitu ya. Jadi kita tinggal mau pilih yang mana. Ini juga kemampuan berpikir kritis juga. Nah, kita bisa tinggal klik saja. Ketika kita, asumsi kita, hipotesis kita bahwa problem based learning mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, nah kita lihat sudah ada beberapa artikel yang mendukung ide atau hipotesis kita. Nah, tinggal kita klik, misalnya katakanlah kita akan mengambil ini, ya. Kita tinggal klik di sini atau juga bisa di PDF-nya langsung. Nah, klik, kita lihat. Nah, ini dia. Nama jurnalnya Polyglot. Ya, Polyglot. Penulisnya adalah Indri Anugraheni, gitu ya. Nah, ini tinggal kita lihat ke bawah, gitu ya. Secara umum yang akan muncul dulu di webnya, gitu adalah pasti abstraknya. Kita boleh baca dulu abstraknya di sini ya, akan kelihatan jika memang itu sesuai dengan kira-kira apa yang kita cari. Nah, kita bisa langsung, oh ya, klik ke bawah, kita lihat di sini selalu pasti ada doi ya.
Dan ada full text. Full text berarti teks keseluruhan. Nah, di sini biasanya ada PDF seperti ini. Tinggal kita klik di PDF-nya, klik. Dan nanti akan terlihat. Nah, kita sudah masuk ini. Nah, di sini panjenengan tinggal lihat pada ujung kanan atas akan ada tulisan download this PDF file. Ini tinggal diklik saja di sini, klik. Maka dia akan mendownload. Nah, tinggal kita akan taruh di mana. Misalnya saya akan taruh di desktop, kemudian di jurnal case based learning. Kita buka, open. Nah, saya akan simpan dengan nama autornya tadi, Anugraheni ya. Tinggal diganti Anugraheni 2018. Save. Nah, sudah terdownload ya. Kita cek apakah sudah ada. Ah, ini dia, sudah tersimpan di file saya gitu. Itu misalnya adalah melakukan pencarian melalui Google Scholar. Nah, sekarang kita misalnya ingin mencari artikel langsung dari jurnalnya. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan, setiap universitas hampir mempunyai jurnal. Dan kita akan mencari misalnya di jurnal Agapedia gitu ya. Nah, kita lihat Agapedia. Nah, jurnal PAUD Agapedia ini punyanya UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Kita cari dengan Agapedia saja kata kuncinya. Kalau kita nggak hafal alamat webnya, tinggal diklik di sini. Nah, kita sudah masuk ke websitenya Agapedia langsung ya. Nah, kita lihat di sini, kita ingin mencari topik apa. Di sini kan ada menu home, about, login, register, search, current, archive, dan announcement. Nah, kita akan mencari, karena kita belum tahu ya judul yang akan kita cari itu apa, maka kita cukup mencari dengan menuliskan kata kunci. Misalnya kita akan mencari topik tentang metode belajar. Metode belajar. Nah, setelah dituliskan, kita tinggal klik di bagian search. Nah, kita akan lihat di bawah. Diklik bawah ke bawah, di scroll. Nah, ada artikel-artikel yang muncul dengan kata kunci tadi, metode belajar ya. Ada berapa banyak ini artikel yang semuanya adalah diterbitkan oleh jurnal Agapedia. Kita bisa klik di sini misalnya meningkatkan kemampuan berbicara melalui metode bercakap-cakap dengan gambar seri pada anak di kelompok B TK Negeri Pembina Kota Tasikmalaya. Maka kita akan tahu dia diterbitkan pada volume berapa, nomor berapa, tahun berapa, 2018. Nah, kita ingin tahu seperti apa tulisannya, bisa langsung klik di sini. Di bagian kanan ada tulisan PDF ya. Kalau hanya membaca abstraknya saja bisa. Boleh. Kita lihat dulu abstraknya, kira-kira menarik atau tidak. Nah, ini. Misalnya seperti ini. Ini abstraknya. Setelah kita lihat abstraknya, kita, oh ini ternyata menarik gitu ya. Ini menarik. Maka kita tarik ke bawah, kita lihat. Nah, ada keyword, ada full text. Kita klik di full text pada tulisan PDF. Ini tinggal diklik saja.
maka akan muncul seperti ini, sama seperti tadi ya. Kemudian pada pojok kanan atas ada tulisan download this PDF file. Ini tinggal kita klik saja. Maka nanti akan muncul, nah ini dia. 2454. Nah, ini saya simpan. Sudah download. Nah, itu tadi kalau kita mau lihat abstraknya dulu. Kalau kita sudah yakin itu adalah sesuai gitu, misalnya kita bisa juga langsung klik di PDF-nya. Di sini kan ada abstrak, ada PDF. Kita bisa langsung klik di PDF-nya, atau yang ini misalnya ya. Kita ingin artikel kedua ini yang paling baru tahun 2020 misalnya. Kita langsung klik di PDF-nya, juga bisa tanpa harus melihat abstraknya, akan langsung diarahkan ke bagian ini. Sama seperti tadi, download this PDF file, klik, kemudian kita simpan, boleh dengan nama autornya, tadi saya lupa, langsung aja disimpan. Sudah terdownload. Itu yang kita langsung ke jurnalnya. Nah, demikian yang bisa saya share tentang bagaimana mencari artikel melalui internet ya, melalui Google Scholar atau bisa langsung ke jurnalnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.